Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Dalam membaca ayat hendaknya tidak dipotong-potong pada bukan tempatnya. Ada aturan-aturan tertentu. Bagi yang tidak memahami hal ini, jangan mengutip-ngutip ayat, biar tidak salah paham, tidak menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang sholat ya. Kemudian di sana ada yang mengomentari tentang ayat ini, sholat ini tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini oleh sebagian orang itu dikaitkan dengan sebuah ayat, yaitu dari surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya bukan seperti itu. Mohon maaf ya, mohon untuk tidak tersinggung ya, yang merasa seperti ini ya. Saya sengaja tidak menyebutkan namanya agar beliau itu tidak tersinggung, dan mudah-mudahan beliau juga menyimak video ini sehingga bisa memperbaiki pemahamannya. Ini pemahamannya kurang benar seperti itu. Jadi ayat-ayat itu, ayat Quran itu hendaknya untuk tidak dipotong. Dengan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, artinya bukan sholat yang keliru seperti itu yang wailun itu ya. Kita perlu ingat. Di sini saya ambilkan referensi dari dua kitab tafsir, yaitu Tafsir Jalalain dan Tafsir Munir. Kita langsung pada ayat yang kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital ladzi, apakah tidak melihat orang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama ya. Jadi siapakah yang mendustakan agama? Ail bil jazaa'i wal hisab, dengan balasan dan perhitungan amal. Ay hal arabtahu, apakah kalian kamu tahu kepada mereka itu? Fadzalika, orang yang mendustakan agama itu, bitakdiri huwa ba'dal fa alladzi yad'ul yatim. Nah, orang yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yad'ul yatim, yang menolak anak yatim. Artinya orang anak yatim yang meminta-minta itu ditolak, tidak diberi. Ayyad fa'uhu bi'anfin, dia menolak orang yang meminta-minta, orang anak yatim yang minta, bi'anfin, dengan keras, artinya dibentak. Ada anak yatim minta-minta, langsung diusir, dikata-katain. Yadfa'u bi'anfin an haqqihi, dari haknya anak yatim. Jadi dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Kalau kita punya kelebihan harta, hendaknya kita berikan, jangan sampai mereka itu meminta-minta kepada kita. Dan apabila mereka meminta kepada kita, maka kita tidak boleh menolak. Kalau kita menolak mereka, berarti kita itu termasuk pada yukadzibu biddin wala yahudduh, dan tidak memerintahkan
Allazi ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Ai it'amuhu, memberi makan orang miskin. Kita langsung pada ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini ayat jangan dipotong fawailul musallin ini. Celakalah orang sholat, maka semua orang sholat tanpa terkecuali akan celaka. Jadi ini belum koma, belum titik, belum koma. Jadi harus diteruskan dulu biar tidak salah paham. Jadi fawailul lil musallina, maka celakalah bagi orang sholat alladzina. Ini siapa orang sholat yang celaka itu? Yaitu alladzina, orang-orang hum an sholatihim sahun, yang mana mereka itu dalam sholatnya lalai, lupa. Nah, tidak boleh dipotongnya. Fawailul musallin, maka celaka orang, maka semuanya orang sholat celaka. Jadi pemahamannya intonasinya beda, maka beda juga pemahamannya. Kita kasih contoh yang lain dulu. Misal begini, pakai bahasa Indonesia. Contoh, tentara berkumis pakai baju seragam doreng ngejar copet. Nah, ya. Tentara berkumis pakai seragam doreng mengejar copet. Nah, kan kok setelah itu kan titik kan. Nah, sekarang titiknya kita taruh di depan atau kita kasih koma di depan. Kita kita salah tempatkan titik komanya. Tentara berkumis titik, baju doreng ngejar copet. Ini sudah beda artinya sudah. Maka pemahamannya bukan tentaranya yang ngejar copet, tapi baju dorengnya. Nah, begitu pula apalagi di dalam Al-Quran. Jangan salah menempatkan titik dan koma. Maka sebaiknya bagi kita yang tidak memahami, tidak pernah mengaji tafsir, tidak pernah mengaji tafsir seperti ini, tidak pernah memahami, mengikuti pengajian Al-Quran, hendaknya tidak mengutip ayat lah, biar tidak salah paham, biar tidak salah dalam memahami. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celakalah bagi orang-orang yang sholat, di mana mereka itu, orang sholat yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Di sini dalam kitab tafsir Jalalain, ay ghafiruna, mereka itu lupa, yuakhirunaha, karena kenapa lupa? Dia mengakhirkan, masuk waktunya sholat tidak segera sholat, akhirnya lupa sampai waktunya keluar. Dan ini yang masuk pada wawaidul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Masuk kata-kata wailun ini adalah orang sholat yang ketika masuk waktu tidak segera sholat, kemudian sampai waktu sholatnya berakhir. Seperti itu. Ayyu akhiruna an waktiha. Atau tidak lupa, tapi waktunya sholat tidak segera sholat sampai waktunya sudah mepet. Nah, ini yang masuk pada wailun lil musallin. Nah, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Teruskan dulu ayatnya, yaitu orang-orang yang pamer di dalam sholatnya. Ini juga wailun ya. Orang-orang yang celaka itu, orang-orang sholat yang celaka itu, selain dia itu lalai, lupa, lengah, dan juga orang-orang yang pamer di dalam sholatnya. Itu dia sholat bukan karena Allah, tapi karena ada sesuatu selain Allah itu. Ai fi sholati ghairiha, di dalam sholat dan lainnya. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak orang-orang yang melarang orang-orang yang memberi.
Di sini saya ambilkan referensi dari tafsir lain, yaitu dari kitab Tafsir Munir, ya. Kita langsung juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu tafsirnya dalam tafsir Munir, yaitu as-sahun itu wan nisyanu anis sholati huwa ayyabqal insanu nasiyan li dzikrillah fi jami' ajza'is sholati. Yang dimaksud di sini adalah orang itu saat sholat itu lupa. Lupa bagaimana? Lupa kalau dia sedang sholat. Artinya ketika dia sholat pikirannya kemana-mana. Itu ya. Sehingga dia lupa sampai sudah dapat berapa rakaat seperti itu. Nasyan li dzikrillah. Lupa keingat kepada Allah. Dia dalam sholat tidak keingat kepada Allah sama sekali. Di badannya sholat tapi pikirannya kemana-mana. Lebih makna annahu yasiru sahiyan fi ba'di ajza'is sholati. Nah, artinya dia lupa dalam bagian-bagian sholat. Tidak waktu sholat. Nah, dalam ini sahun dimaksud wailun, celaka, yaitu bagi orang-orang sholat yang mana dalam sholatnya itu dia tidak ingat kepada Allah. Dan fasabata anna sahwa bis sholati min af'alil mu'minina was-sahwu anis sholati min af'alil kafirina. Nah, maka tetaplah di sini, maka ditetapkan bahwasanya orang yang lupa di dalam sholatnya itu juga sebagian dari perbuatan orang-orang Islam, juga orang-orang kafir. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Dalam kitab Tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa orang-orang sholat yang celaka itu adalah orang yang menunda-nunda sholat sampai akhirnya waktunya sampai mepet. Itu masuk wailun. Kemudian dijelaskan dalam Tafsir Munir, bukan hanya itu, bukan hanya orang yang mengakhirkan sholat saja, tapi adalah orang yang ketika sholat itu tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Ini masuk dalam kata-kata wailun dalam Tafsir Munir. Jadi pemirsa ya, baca ayat itu jangan dipotong-potong, harus titik kotomanya ketemu dulu baru selesai. Di Quran ini ada yang namanya dalam ilmu tajwid ada namanya waqaf. Ada waqaf lazim, ada waqaf mutlak, ada waqaf qabih, ada waqaf hasan, ada waqaf tam. Waqaf tam ini ketika sampai pada ayat ini al-ara'aital ladzi kadzubiddin. Nah, waqaf tamnya yaitu di akhir ayat, di akhir surat ini waqaf tam sudah sempurna. Artinya sudah ketika dipahami itu sudah sempurna, tidak membingungkan lagi. Kalau tadi itu dibaca fawailul musallin, di sini waqaf berhenti sudah. Maka ini namanya waqaf qabih. Kenapa kok qabih? Karena nanti akan timbul kerancuan-kerancuan dalam pemahaman. Jadi saya ulang, dalam membaca ayat hendaknya tidak dipotong-potong pada bukan tempatnya. Ada aturan-aturan tertentu. Bagi yang tidak memahami hal ini, jangan mengutip ayat biar tidak salah paham, tidak menyesatkan orang lain, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.